Ya, Komika Babe Cabita tak menyangka wajahnya terpampang di Times Square, New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu karena menjadi brand ambasador produk kecantikan. Pria 32 tahun itu tak menampik bahwa wajahnya tidak terpampang di Times Square, New York saja. Tapi, wajahnya juga dipajang di billboard di wilayah Jakarta. Setelah wajahnya terpampang di Times Square, New York, bintang film komik Ed itu justru dimarahi oleh pemilik produk kecantikan itu. Namun sampai detik ini, pria bernama lengkap Pria Prayoga Pratama Tanjung itu belum melakukan perawatan. Sebab, Babe pernah mendapatkan pengalaman tidak enak ketika di-endorse untuk perawatan gratis di klinik kecantikan. Akan tetapi, Babe Cabita mau tidak mau harus ke klinik kecantikan produk yang menjadikannya brand ambassador. komentar dikit dong, kemarin sempat mukanya terpampang di Times Square, New York. Iya. Nah itu awal mulanya seperti apa sih? Awal mulanya aku kan iseng-iseng bikin parodi iklan di Instagram. Iseng-isengan aku memang kontennya bikin parodi kan. Ada iklan-iklan yang menurut aku lucu dan aneh, aku parodiin. Ternyata direspon sama MS Glow kemarin. Direspon sama Mas Gilang. Wah lucu nih, cocok jadi brand ambassador. Aku kira bercanda. Rupanya dia nge-DM beneran, minta nomor telepon, langsung dikontrak. Gitu. Aku pikir cuman ya dikontrak paling bikin konten Instagram doang. Nggak taunya dia serius gitu. Jadi sampai ke Times Square, sampai ke billboard Jakarta berapa titik di kota-kota lain. Jadi serius gitu, nggak nyangka juga gitu. Nah, tapi ini jadi jenjang karir yang baik juga nggak sih buat Babe gitu, selain di komedi gitu? Semenjak itu, alhamdulillah makin banyak brand yang masuk setelah di billboard, setelah di Times Square, malah ngebuka rezeki gitu lah. Jadi bersyukur juga bisa jadi brand ambassador. Respon keluarga sendiri gimana nih? Muka ada di Times Square ya. Iya, nggak nyangka lah bisa di Times Square gitu kan. Orang itu juga kejutan. Jadi sebelumnya lagi-lagi aku bikin parodi kalau artis-artis lain jadi brand ambassador kan ada di billboard. Kalau aku bikin parodinya kayak sedot WC, jadi dibikin di ngeprint, ditempelin yang listrik. Rupanya sama Gilang, diseriusin. Oh jadi lo menghina gua, emang gue nggak bisa bayar lo. Bisa, nah, akhirnya dia bikin di Times Square. Ya udah, jadi memang orangnya kayaknya memang harus dipancing dulu biar sombongnya naik. Tapi dikontrak sama produk kecantikan? Bocorannya mah kecil lah, nggak terlalu besar. Janganlah. Tapi dikontrak sama produk perawatan kulit atau kecantikan gitu, jadi ngerasa diri gue, oh ternyata gue tampan juga ya, apalagi terpampang di Times Square terus di billboard Jakarta. Beban sih sebenarnya. Beban kenapa? Ini kan aku sebenarnya udah dimarahin juga sama Mas Gilang nih. Udah jadi brand ambassador, muka masih hancur katanya. Main ke klinik gua gratis lu, sama keluarga lu sana katanya. Nah, cuman aku punya trauma kan. Kemarin tuh pernah aku gitu juga. Sebelum sama Mas Gilang kan pernah di endorse gratisan juga. Sampai nangis tuh di facial, di Kenapa? tusuk-tusuk. Oh sakit. Sakit lah kan ditusuk-tusuk di facial, terus muka aku nih kayak diparut di supaya rata katanya nih dibikin luka. Oh, Iya, iya. Mukanya bikin luka, baru diambil darahnya diolesin ke sini gitu lah, pokoknya trauma gitu. Sekejam itu ternyata salon, makanya trauma kan. Baru Mas Gilang jangan, pokoknya harus bersih mukanya. Iya nih mungkin minggu depan aku harus ke klinik perawatannya gitu biar bersih. tapi menghilangkan traumanya gimana, Bu? Menghilangkan traumanya? Karena kan trauma tuh di perawatan kayak gitu. Ya aku minta kalau bisa dibius tidur aja lah biar bangun nggak sakit. Soalnya sakit parah itu. Tapi dari diri Babe sendiri nih, emang butuh nggak sih untuk perawatan kayak gitu? Sebenarnya. Butuh nggak butuh. Kalau bagi orang yang profesinya model, profesinya brand ambassador kecantikan ya butuh. Kalau aku kan memang profesinya komedian kan, nggak dituntut untuk muka harus glowing, harus, jadi ya
nggak butuh jadinya. Karena udah masuk jadi brand Betul, ambassador. jadi bebannya di situ. Aku kan bawa brand kan, Iya. kalau masuk mukanya hancur gitu. Nah, kan bareng Marcel juga ya kalau Iya. nggak salah. Saling sharing nggak sih maksudnya untuk apa? Sama Marcel juga takut facial. Jadi sama sekarang kita disuruh-suruh ke klinik belum datang ke sana Karena takut. karena takut. Jadi ini kalau untuk permintaan mungkin apa sih yang pengen di apa di gitu. Ya sebenarnya pengen sih minimal bukan kan skincare bukan bikin ganteng kan, bikin bersih. Aku Iya. pengen bersih. Karena aku naik sepeda tiap hari, naik motor, apa takut kan kotor muka. Pengen bersih juga sih. Cuman gimana caranya bersih yang tidak menyiksa diri.